Halo semuanya. Semua, halo. Rizky Ardi Nugroho, Yes, biasa dipanggil Mister. iya. Semenjak kita bikin yang konten Rumah Eyang, sekarang lu dikenal sebagai cowok misterius. Mr. Ius. Iya. Cowok Mister I. Panggilan lo kan Mister. Iya. Apa namanya? Jadi lo deket sama Mister I sekarang. Kebetulan gitu banget ya. Kebetulannya nggak enak. Padahal kan yang kita bikin di tempat gue di YouTube gue itu soal rumah eyang lo yang berhantu, terus gue pernah nginep di sana. Nggak tahu ya ceritanya lebih panjang dari itu. Maksudnya yang dari sekedar gue ngalamin kan lo juga punya cerita lagi. Iya. Terus kita lanjut sampai 5 episode ya kan. Abis itu rame banget ya kan sampai rumah yang di sana dimintain duit ya kalau nggak salah ya. Jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata karena hantu. orang beberapa ada yang tahu tempatnya di mana gitu. Iya. Padahal kita udah dengan sengaja menyembunyikan kan. Iya betul. Tapi nama internet ada aja lah orang yang pinter Oke. lah gitu kan. Nah terus lama nggak ketemu, lo sekarang bikin podcast horor. Iya, betul. Itu Jadi- apa? Lo ngapain? Jadi setelah ya gue cerita di tempat lo kan rame banget tuh. Terus banyak banget yang request Iya. ngelanjutin cerita ya. Hantu-hantuan lah. Jadi kan emang sebenarnya sih belum selesai dari 5 part itu kan sebenarnya. Soal rumah eyang lo. Iya, jadi Buset. masih ada, cuman kan kita kemarin punya keputusan oke deh nggak usah diterusin. Nggak usah aja, ya. Terlalu panjang gitu kan. Jadi sempet ya banyak juga yang DM. Sampai sekarang masih banyak yang DM mengenai rumah eyang itu posisinya di mana. Terus ada yang penasaran sama lemarinya yang lo tunjukin itu segala Iya, macam. iya. Terus ternyata gue menikmati menjadi kayak semacam storyteller sih sebenarnya. Iya. Jadi setelah kita tayang part 1 aja, kayak banyak yang nanya, terus gue malas jawabin lewat ketik ya. Jadi gue lebih seneng kayak jawab lewat gue cerita lagi gitu sebenarnya. Iya. Cuman waktu itu masalahnya gue coba, karena kan banyak yang follow gue lewat Instagram ya, yang @mrpopo itu. Terus banyak nanya di sana, DM di Instagram gue. Jadi gue kayaknya coba deh coba manfaatin Instagram Live. Story live ya, atau Instagram live lah itu. Cuman karena nggak tahu ya, gue orangnya nggak suka nongol di kamera sebenarnya. Oh gitu. Iya. Lo nggak suka muka lo kelihatan di. Nggak, gue nggak suka lihat muka gue sendiri. Maksudnya kayak gue ngeliat di Instagram Lo live gede kan, banget pala gue gitu ya. kayak kok muka gue deket banget nih. Gue ngerasa kayak gue ngomong sendiri gitu kayak. Oke, gue jalanin beberapa saat. Nah, tapi memang gue sering live juga abis itu. Tapi maksudnya konten Instagram live lo tuh apa, jawabin pertanyaan horor kan? Jawab pertanyaan dari konten Rumah Eyang sih sebenarnya. Terus banyak yang ada cerita lain gak? Terus waktu itu emang gue sering hampir setiap malam ya, setelah nidurin anak-anak, kayak nggak bisa tidur, gue lihat-lihat Instagram kan lagi rame-ramenya gitu kan. Terus oke deh gue coba cerita gitu ya. Beberapa kali tuh gue nyambung cerita di situ. Nyambung cerita soal rumah eyang. Iya. Oke. Karena kan ada yang partnya Mas Gadu, ada partnya Pito, tapi menurut gue belum menyelesaikan part gue waktu itu. Oke. Jadi gue mulai cerita lah tentang rumah eyang itu. Terus karena ceritanya malam, jadi mungkin orang-orang prime time ya buat yang lagi lihat Instagram gitu kan. Dia lihat konten gue, dan gue juga nggak tahu lo sering nggak sih live? Gue jarang banget live. Nah kalau gue live itu kemarin sampai ada tulisannya Instagram top IG live apa top Instagram iya. ya kayak gitu. Gue nggak tahu sih gimana, cuman rame banget gitu. Dan even ada beberapa Instagram story gue direkam sama orang, dimasukin ke YouTube. Oh oke. Tapi beberapa kali gue cerita di kesempatan beberapa hari itu gue emang rutin cerita di Instagram live. Terus setiap kali gue cerita, jadi gue ngobrol dulu kayak jawabin pertanyaan. Terus ketika gue mau masuk ke sesi gue cerita, ada aja kayak gambarnya, Mas Rizky itu gambarnya ngeblur, suaranya patah-patah gitu. Padahal fine aja. Harusnya kalau emang internet gue jelek ya kelihatan juga kan. Gue sambil live, gue sambil buka laptop gitu kan. Iya. Dan itu ulang terus. Jadi setiap kali gue mulai cerita kayak
aduh jelek banget Gambarnya. terus suaranya jelek. Terus kayak gue nggak nyaman gitu, live nggak enak ya. Terus ada yang bilang, wah dia nggak mau diceritain tuh bang. Oh, ada yang ini lah. Ada yang nyambung yang Iya. aneh-aneh lagi. Gue bilang, Terus? ya emang platformnya nggak nyaman aja menurut gue, karena kan mungkin ada yang sobat Miss Queen kuota. Ada yang nggak punya kuota pengen nyimak, Iya gitu. tapi terpaksa ngebegal ya buat beli kuota ya. Nah, terus juga Terus. apa namanya, ya memang berat ya kalau live kan juga berat. Plus kalau cerita di format seperti itu kan 24 jam hilang. Jadi kayak ya yang nikmatin yang bisa lihat pada saat itu aja. Iya. Terus oke deh gue coba. Kan lo selalu bujukin gue tuh. YouTube. Ayo masuk YouTube. Bikin YouTube aja, sendiri. bikin channel sendiri. Karena sebenarnya kan lagi-lagi gue nggak merasa nyaman di depan kamera. Gue setup kamera. Dan inti yang lainnya sih sebenarnya gue malas ngedit, terus harus investasi alat atau sebagainya kan, Ya, kayak alat. Terus gue juga sempat nanya sama lo kan, sampai akhirnya waktu itu gue juga ada perdebatan batin. Lo tuh mau ngapain sih sama horor? Kayak emang lo mau jadi pencerita horor, lo mau dikenal sebagai apa gitu kan? Terus akhirnya gue kayaknya memutuskan, oke, gue mau menggeser stigma orang-orang tentang horor ke mungkin yang emang gue lakuin setiap hari. Yaitu? Kan gue wirausaha lah. Terus ada teman gue, ada salah satu namanya Mbak Dewi, itu dosen ekonomi UI, sama Samuel teman kita. Semi. Dia kan corporate trainer lah gitu. Terus akhirnya gue bilang, ayo bikin satu concern, kita bikin satu topik tentang berbicara mengenai UKM lah, startup atau UKM lah. Terus terus formatnya gimana? Nah waktu itu kebetulan gue emang lagi, dari dulu sih gue suka dengerin podcast. Terus kayaknya wah nyaman nih pakai podcast gitu. Terus gue langsung bilang sama mereka, yuk kita bikin podcast. Karena produksinya juga menurut gue gampang, karena lo tinggal rekam, edit, upload, selesai gitu kan. Nah waktu itu emang gue juga lagi dengar tentang Spotify gitu kan. Ini maksudnya lo mau bikin sama mereka tuh podcast bisnis kan? Iya, podcast bisnis. Akhirnya ada di Spotify ada podcast tuh, karena orang-orang banyak ada, atau di Apple. Gue dengerin si Adri atau si Mas Egario waktu itu udah ada beberapa content creator yang bikin di podcast, di banyak channel podcast kan. Iya. Gue akhirnya ngechat mereka. Mas gimana sih produksinya bla 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 bla. Terus gue nanya si Adri juga, gimana bro caranya bikin podcast segala macem. Nah mereka jawab sih, akhirnya kayaknya nggak susah ya. Even si Adri di podcast awal minggu ya, dia kan pakai handphone, kayak langsung pakai handphone aja, udah nggak pakai mikir pakai apa-apa. Nah waktu itu gue langsung, yaudah kita langsung take aja. Kebetulan si Semi kan penyanyi gereja tuh, dia sering rekaman, dia punya alat lengkap. Udah pakai alat gue aja, dibilang ya udah. Hari itu kita langsung take. Siapa aja? Gue sama Semi. Oh, lo berdua. Karena Mbak Dewi waktu itu nggak bisa. Terus yaudah kita buat aja, cerita usaha namanya. Jadi podcast pertama yang gue buat adalah cerita usaha, yang isinya tentang kewirausahaan. Banyak yang denger nggak? Gue share di Instagram gue, ya alhamdulillah lumayan lah. Ada mungkin di awal-awal episode udah langsung ribuan ya. Oke. Nah, cuman kok kayaknya gue nggak tahu apakah orang nggak tertarik dengan konten gue atau gimana. Pokoknya gue nggak mikir ini gue pokoknya pengen sharing niatnya gitu ya. Terus akhirnya Semi juga menemukan kayak wah enak nih, karena kan sebelumnya dia bikin YouTube tuh motivasi kan, tanya Kak Sam gitu. Nah ternyata dia juga enjoy, wah enak nih platform podcast, ternyata untuk sharing tuh nyaman gitu. Plus karena emang dia senang rekaman, mungkin dia happy dengan suaranya sendiri di kupingnya. biasa bangga dengan suaranya. Iya terus. Jadi kayak wah Semi nyaman nih. Akhirnya kita, ayo Mbak Dewi kita bikin konten selanjutnya. Akhirnya jadilah beberapa konten selanjutnya yang menurut gue sih cukup happy ya, karena kami bertiga tuh bukan seorang creator yang mungkin kalau lo upload joget-joget dikit yang nonton udah langsung jutaan. Kalau gue ngomong 2 jam mungkin yang denger baru 2-3 orang gitu. Itu juga berhenti di menit pertama mungkin. Nah saking gue ngeliat datanya, bagus juga yang dengerinnya, ratusan nih lumayan gitu kan. Ya udah kita terusin. Nah
waktu itu emang kebetulan gue juga lagi kan sering ngaji juga sama beberapa ustadz. Nah gue bilang oke deh, gue mungkin karena gue juga lagi ngerjain ini, gue pikir langsung aja ya gue invest alat ya. Jadi waktu itu gue invest beli mixer, beli mic yang proper lah. Terus gue minta ustadz gue yang di Bintaro buat ayo kita bikin podcast kajian. Terus mulailah gue produksi itu udah sampai jalan berapa episode. Kok yang dengerin makin dikit ya? mungkin kalau kontennya bener lebih dikit dari cerita usaha. Lebih sedikit. Jadi konten bermanfaat itu kok yang dengerin sedikit. Akhirnya lo memutuskan bikin konten yang tidak bermanfaat. Nah, itu kan lucu kan maksudnya? Nggak. Semakin bermanfaat semakin dikit. Terus gue pikir ini tuh yang salah, produksi gue jelek. Emang orang nggak ngerti podcast, atau emang ya maksudnya orang nggak tahu podcast itu apa, atau emang kontennya orang nggak pengen gitu. Lalu terus sambil jalan tuh kan banyak yang masih nanya tentang Rumah Eyang dan seri Rumah Eyang di YouTube. Di YouTube lo kan juga jalan terus tuh. Terus gue pikir oke deh, gue coba cerita horor di podcast. Pokoknya hari itu gue mikir gue mau bikin apa ya judulnya. Akhirnya ya gue nggak mikir apa-apa. Gue terlintas pokoknya judulnya Do You See What I See. Terus tagline-nya kumpulan cerita horor true story. Jadi gue ngomong kumpulan tuh tadinya gue mau ceritain yang unfinished business gue diceritain ini sebenarnya. Betul. Tapi unfinished maksudnya dalam konteks Rumah Eyang maksudnya. Rumah Eyang. Karena gue masih ada yang pengen gue ceritain sebenarnya. Cuman kalau pindah platform terus gue cerita dulu deh yang lain. Gue masih ada beberapa pengalaman yang serem lah gitu. Terus akhirnya gue bikin pilot 3 episode. Itu cerita soal apa itu? Cerita tentang gue di Jogja juga. Soal di Jogja. Pengalaman serem lah. Oke. Kayak paranormal experience lo gitu kan. Berarti lo punya pengalaman horor lain selain Rumah Eyang sebenarnya? Ada tapi nggak berseri, jadi kayak cuman satu scene terus udah. Jadi kalau gue bikin cerita kayak Rumah Eyang kan harus berseri panjang ya. Kalau ini kan kayak emang gue pengen cerita mungkin 15 menit selesai. Oke. Terus gue nyuruh bokap gue juga cerita. Oh dia punya pengalaman? Dia punya banyak pengalaman. Jadi di episode awal tuh bokap gue todongin. Terus? Pah cerita dong yang waktu itu. Kayak lo nodong gue waktu itu kan. Terus gue upload pilot 3 seri. Itu gimana responnya? Terus kan nunggu seminggu kan. Kalau kita upload di Anchor, aplikasi itu kan nunggu seminggu buat submit ke beberapa platform. Terus gue cuman sharing di Instagram gue gue bikin podcast. Terus ini udah tayang, ada di sini. Terus pada nanya podcast itu apa? Jadi kayaknya emang orang nggak tahu podcast. Gue kemarin sebelum gue nge-setup ini semua, gue taruh di IG story juga sih. Gue bilang kalian punya Spotify nggak gitu. Paling nggak kan kalau gue langsung nanya kalian tahu podcast apa nggak, yang jawab nggak kan pasti banyak. Cuma maksudnya gue nanya dulu, lo punya platformnya nggak, lo punya Spotify nggak? Cuman 51 apa 52% ya? Itu banyak banget, follower lo banyak banget cuy. Iya sih. Ya kalau gue kan ya nggak tahu ya, makanya masih kesulitan dengan kuota juga. Terus apalagi download platform yang emang berbayar kan sebenarnya. Nggak cuma maksudnya kalau dia 70-80% kan berarti kan banyak gitu maksud gue. Nah gue nggak push orang untuk cerita usaha aja kan, kayak mereka ini apa sih, banyak yang nanya. Itu gue dengerin nonton di mana sih YouTube, linknya apa gitu. Tetap nanya YouTube. Masih pertanyaannya itu YouTube-nya apa, linknya mana gitu kan. Gue bikin di podcast. Gue bikin podcast itu adanya di, gue sebutin di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, ada di Anchor, di mana-mana lah. Terus males bang. Kenapa? Harus download lagi. Aplikasinya nggak muat, handphonenya nggak muat gitu ya. Masalahnya cuma itu doang. Banyak yang ngomong gitu. Terus akhirnya gue sempet akhirnya mikir, ini mungkin orang nggak tahu platform ini dan menyadari bahwa podcast itu ringan. Maksudnya dibandingin dia nonton YouTube ya, kan dia kebanyakan follower gue juga follow dari lo kan, yang berarti mereka mendengarkan YouTube lo. Berarti dia punya duit buat beli kuota yang nonton YouTube lo, tapi harusnya dengerin podcast jauh lebih murah kan sebenarnya gitu. Emang rasionya berapa? Setahu gue ya kalau konten lo nonton di handphone yang kalau gue nonton kan nggak mungkin 480 ya karena pecah, jadi pasti 720 settingan 720p.
Itu berat banget sih, hampir 100-an kalau nonton. 100 mega. 100 mega itu bisa berapa menit podcast? 100 mega bisa sejam. Sejam? Lebih. Yeah. Kalau gue ngupload yang cerita 15 menitnya paling cuma 20-15 mega, kecil banget lah. Satunya. Sama kayak denger lagu lah gitu. Iya, bisa jadi. Dikali bisa berapa jadi. gitu. Dan tapi kalau gue sih produksi selalu beatnya gue gedein ya, jadi kualitasnya paling bagus. Bitrate-nya. Bitrate-nya. Oke, terus tadi itu challenge-nya ya berarti ya? Jadi di awal gue posting tuh orang banyak yang nanya. Makanya di episode 2 gue tulis Rumah Eyang. Padahal nggak ada hubungannya sama Rumah Eyang yang ada di lo. Oh, jadi biar orang mancing. Jadi ini Rumah Eyang gue yang lain. Ngeklik aja gitu. Ngeklik aja. Tapi beneran Rumah Eyang juga. Rumah Eyang, tapi Rumah Eyang gue yang berarti lain. Eyang lo bermasalah semua ya rumahnya ya. Terus rumah lama. Terus akhirnya gue dengan segala effort gue selalu menjelaskan kalau ada yang DM. Ini gue bilang, gue selalu posting kan di Instastory, di feed, gue bilang gue punya cerita horor nih. Ada banyak, udah ada 3 cerita. Terus gue bilang, apa sih dengerinnya di mana? Terus kayak kalau gue bilang, gue selalu nanya, lo punyanya handphone apa? Kalau Apple ada, jadi capek. Akhirnya ya udah deh, gue pull di satu platform aja. Waktu itu yang paling mudah mungkin Spotify ya. Oh, maksudnya lo jadi males ngejelasin, lo bisa download di sini. Udah satu aja deh gue kasih tahu gitu. Gue bilang, udah lo download aja Spotify, linknya gue kasih di website, di profile gue di Instagram, di @mr.popo, terus gue kasih bawahnya kasih keterangan lo mendengarkan podcast horor bisa klik di sini. Nah, itu aja orang masih bingung. Downloadnya gimana? Oh bayar ya? Apa gimana gitu? Tapi memang bayar kan Spotify kan? Ya kan kalau untuk dengerin musik. Kalau dengerin podcast nggak bayar? Gratis. Nggak, maksudnya setahu gue kalau denger musik, kalau lu nggak bayar tuh ke shuffle kan? Ke shuffle dan ada iklannya. Nah kalau podcast dia kalau ke shuffle nggak ke shuffle. Dia nggak ke shuffle? Nggak ke shuffle. Hah, jadi serius? podcast di Spotify itu gratis. Lo nggak perlu langganan. Lo daftar aja. Paling gampang pakai email atau pakai Facebook. Udah selesai. Oh, gue baru tahu. Gue pikir tadinya kalau lu dengerin podcast di Spotify dia kan ke shuffle juga gitu. Ternyata yang paling baru ini play. Iya. Tapi lo bisa milih arsip, itu nggak bisa? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue belum pernah coba. Mungkin itu kali. Mungkin catch-nya itu kali. Jadi lo nggak bisa lihat arsipnya atau gimana kali ya? Terus ya setelah gue jalanin 4 hari gue udah masuk di top chartnya Spotify. 4 hari ya. 4 hari. Jadi 4 hari setelah tayang, setelah gue nunggu seminggu kan baru upload di hari pertama. Hari keempat gue udah masuk peringkat 13 kalau nggak salah. Di hari ke-6 gue nomor 1. Yang Do You See What I See? Do You See What I See. Jadi hampir di semua platform gue nomor 1 waktu itu. Oke. Di awal-awal muncul. Terus wah rame banget kan. Yang DM makin banyak. Duh gue pengen dengerin nih mas. Gue pengen dengerin nih mister, gimana caranya? Lagi-lagi harus gue jelasin sampai gue bikin waktu itu panduan mendengarkan. Di mana? Lo download di Instastory. Ya Allah. Masa kalian nggak tahu sih cara download Spotify sampai harus dikasih panduan ya? Iya, gue bikin panduan waktu itu. Kan maksudnya tinggal bilangnya downloadnya di Spotify ya. Udah tinggal Google download Spotify. Gitu. Ada di mana? Di Spotify. Udah banyak yang gitu. Dan gue jawabin satu-satu. Dan itu ratusan. Wadaw. Tapi walhasil emang mereka download dan mereka enjoy. Setelah episode ketiga, gue bilang kan, gue bilang kalau lo punya cerita kirimin aja ke gue, nanti gue editin. Jadi akhirnya banyak banget, puluhan orang ngirim sampel suaranya mereka, sampel. Jadi gimana cara saya mau cerita juga mas, saya mau cerita juga bang. Itu tapi lo sebenarnya karena lo tahu kalau gue nggak pakai cerita orang gue nggak sustain nih karena cerita gue habis, atau memang lo sengaja membuat ini formatnya jadi cerita sama-sama? Tadinya kan gue nggak pernah lihat yang lain ya. Artinya waktu gue bikin podcast horor ini, gue malah nggak searching yang lain. Ada podcast konten yang lain nggak sih? Gitu. Pokoknya gue mau cerita. Ya pokoknya intinya kan gue cuma ngetes doang. Gue mau cerita. Tapi ternyata kok baru 3 episode malah udah ngalahin cerita usaha gue. Ada kajian yang tegar di atas sunnah. Gue ketawa nih kan. Wow, tunggu. Ini kayaknya orang senang dengerin didongengin kayak storytelling, kayak orang diceritain itu senang banget. Iya. Terus akhirnya gue emang di awal gue udah bikin pilotnya, gue bakal ngumpulin cerita dari
orang dari lain. orang. Which is itu teman gue sebenarnya. Gue nggak berpikiran sama sekali gue akan ngumpulin cerita dari para pendengar. Iya. Tapi konteksnya adalah ini emang kumpulan cerita. Emang gitu. kumpulan cerita. Kebetulan karena gue dengan- tahu gue cuma punya cerita itu tuh doang. Iya, Habis paling lah. nggak akan ke-sustain pasti kan. Ya emang lo pemburu hantu nggak juga? Iya. Oke, terus lo ngebuka. Jadi di podcast horor lo ini adalah isinya cerita-cerita horor yang dialami orang-orang. Dengan segitu banyak, pasti banyak kan yang masuk gitu kan. Lo ngesortirnya gimana? Jadi apa? Mereka ngirimin voice note kan? Voice pasti note, kan? iya. Jadi mereka ngerekam di voice recorder di handphone. Gue suruh itu lagi-lagi gue bikin panduan. Jadi lo download dulu aplikasi. Kalau di handphone lo, handphone yang nggak ada voice recordernya, gue bilang jangan rekam di WhatsApp. Kan mereka di WhatsApp bisa tuh. Karena rendah kualitasnya. Karena menurut gue rekamannya jelek. Terus ada nyembur juga kan kadang-kadang. Ludah. Emang orang macam mana yang ngomongnya? Banyak. Masa gitu. Kalau orang nggak biasa ngomong di mic kan kayak gitu kan. Oh ada yang gini ya? Oh iya jadi gitu. Ditempel. Karena gue sering bikin lomba, gue sering bikin kompetisi. Iya. Kalau lu buka seluas itu yang ikut pasti aneh-aneh karena mereka banyak yang nggak paham teknis gitu loh. Justru itu kesulitan awal gue. Karena kan yang masuk banyak. Iya. Terus gue dengerin, kualitasnya jelek banget gitu kan. Terus ya mau nggak mau kan gue ada simak kan. Iya. Terus akhirnya ya gue belajar kan. Maksudnya gue belajar dulu nih. Yang bagus tuh apa sih? Terus kan gue punya guideline untuk bercerita di Do You See What I See. Jadi kan gue bilang, yaudah yang punya cerita DM saya, nanti saya bimbing. Terus akhirnya gue bikin kayak SOP ya. Jadi syaratnya untuk bercerita di sini satu, gue nggak mau ada cerita yang berbau klinik, syirik, atau menyebut kata orang pintar atau apapun itu udah pasti nggak bisa masuk. Jadi gue mau memposisikan bahwa cerita horor ini adalah si pencerita ini ya korban aja kayak misalnya sekalipun dia berusaha menanggulangi dengan cara yang aneh-aneh, kalau bisa gue sensor. Tapi yang pokoknya jauh dari gue nggak mau ngajarin pendengar gue yang mungkin belum paham tentang prinsip-prinsip kaidah agama gitu ya. Gue nggak mau ngajarin yang kayak gitu. Jadi pasti itu ada sensor. Oke, terus? Terus gue kasih arahan. Jadi kayak download ini dulu, terus ngirimnya begini. Terus kalau lo nggak bisa cerita langsung, lo tulis dulu, lo narasikan. Jadi kayak editor buku sih. Jadi gue dengar banyak yang masuk, cerita itu menarik. Tapi mungkin cara dia bercerita nggak bagus. Yang kedua suaranya pelan banget. Yang kedua mungkin dia rekam pakai device yang busuk. Mungkin pakai handphone Nokia lama gitu. Yang nggak ada voice recorder. Ya nggak. Berarti nggak kerekam dong kalau kayak gitu. Ya pokoknya pakai pager ya. Pakai pager. Pokoknya apapun lah. Terus gue bilang emang hasilnya memang ada beberapa yang ada take ulang, ada yang gue bilang cerita lo bagus, tolong ngomong lo jangan belepotan. Tapi kan storytellernya itu kan lu, maksudnya kenapa bukan lo yang menerima cerita dari mereka nih, terus lo yang ceritain gitu. Nah di tengah perjalanan gue lihat yang lain, ada podcast bagi horor judulnya. Oh ada itu. Ada itu. Nah cerita podcast bagi horor itu mungkin kayak Nightmare Site-nya Ardan ya. Jadi ada cerita masuk dia narasikan ulang. Terus ini tapi setelah gue bikin ini ya, maksudnya setelah itu gue lihat ada yang namanya Ludah Pocong. Ludah Pocong. Ada judul podcast judulnya Ludah Pocong. Apa itu? Jadi dia ada terima cerita masuk tapi dibuat talk show kayak gue sama lo gini ngomong. Kita bahas nih ceritanya begini. Terus dikomenin, dipadukan dengan komedi. Nah, kalau gue sendiri emang dari awal gue nggak suka konsep. Gue suka paranormal experience lo gitu ya. Orangnya cerita itu. Jadi lo membiarkan si orang yang mengalami itu bercerita sendiri. Jadi akhirnya kayaknya di taste gue ya, taste gue pribadi, gue lebih senang didongengin orang. Atau gue lebih senang orang dengerin cerita gue langsung daripada mungkin gue punya cerita lo gue ceritain lagi gitu kan. Jadi agak kurang masuk ya. Bener juga sih. Kadang-kadang lo nggak ngalamin, lo nggak tahu ininya. Emosinya. Jadi setelah gue pelajarin kan, kayak misalnya mereka direct ya, mereka ada lebih banyak
orang yang bercerita tapi pakai apa namanya? Nggak pakai narasi. Jadi dia nggak nulis dulu. Dia pakai narasi, dia ceritain langsung kayak gue dicerita Rumah Yang di YouTube lo kan. Gue kan cerita nggak pakai skrip kan. Tapi ada juga yang pakai skrip. Tapi ternyata setelah gue pelajarin banyak yang ngirim ke gue, orang yang bercerita langsung itu emosinya sampai. Takutnya dapet, terus dia cara berceritanya bagus. Terus itu yang Rumah Yang di tempat gue yang pakai skrip tuh maksudnya kan kita udah tahu mau ngomongin apa kan. Maksudnya kita sebelum kita syuting kita udah bikin bullet point kan, nanti ini biar nggak lupa gitu. Tapi ternyata justru lebih asik kalau nggak dipersiapkan ya. Iya, justru karena gue dengar, maksudnya gue kan yang ngedit ya, dan editan itu maksudnya mentah, belum diedit dan belum ditambahin back sound atau suara-suara serem. Dengan emosi yang disampaikan oleh pencerita itu udah luar biasa serem buat gue gitu. Dan gue rasa ini kekuatan dari konten gue nih gitu. Dan memang akhirnya makin banyak yang kesini, kontennya makin bagus. Jadi karena udah belajar sama pencerita sebelumnya kan, paling nggak gue ngikutin sih. Misalnya ada satu pencerita namanya di tempat gue namanya Kamanin Dita atau Mbak Dita itu udah ngirimin cerita lebih dari 7. Dia terganggu sekali hidup dia ya. Tapi emang ternyata ya, maksudnya sepanjang kesini ada namanya Mbak Dita, ada namanya Mas Ruli, ada banyak lah. Ada, gue menemukan talent yang sepertinya podcast kami itu jadi sebuah stage gitu ya. Jadi platform untuk storytelling khusus horor gitu ya. Jadi memang menarik gitu kalau menurut gue buat mereka ya. Maksudnya kalau ya bukan lagi-lagi bukan cerita gue kan, ini cerita orang gitu. Tapi gue sendiri yang ngedit enjoy gitu, kayak wah kalau dengar orang yang jago cerita tuh enak banget gitu. Tapi kenapa pendek-pendek banget di tempat lo kan? Kalau nggak salah 10-7 menit ya. Gue lihat ada yang lebih pendek dari 7. Ada yang 3 menit bahkan. Nah karena mungkin cara bercerita orang macam-macam ya. Jadi ada yang to the point, misalnya gue buka pintu ketemu pocong, udah selesai. Ya Allah, ngapain lu cerita? Nggak ada yang kayak gitu tuh. Itu mah telegram aja itu. Tapi ada juga yang dia cerita, dia bisa merangkai. Jadi hari itu dia awalin. Jadi ada premisnya, ceritanya begini. Dibangun dengan baik lah. Dibangun dengan baik, karakternya dibangun, siapa karakter AB-nya, kondisinya dia gambarin kayak rumah ini ada ininya, ada lampunya di sini, ada di sini, ada kamera. Nah, seiring dengan jalannya waktu sih semua belajar, dan semua pencerita gue masukin dalam satu grup. Ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp-nya. Jadi mereka membahas cerita. Udah berapa cerita nih yang dikirim? Running hampir 100 ya saat ini. 100? Udah 100. Udah episode-nya udah 100. Yang numpuk udah lebih dari 150 mungkin. Yang numpuk dan bagus maksudnya? Yang udah gue olah? Udah lo olah? Tapi belum sempat diupload? Udah kan, udah ada schedule-nya kan. Oh. Tadinya awal kan gue ya cerita dulu, awalnya 2 bulan awal gue tayang tiap hari. Lama-lama pegel juga. Capek ya? Capek dengerin. Dari tadinya gue penakut sampai lama-lama dengerin kayak gitu, kayak iya. Tapi lo gimana? Maksud gue ini kayak hobi kan maksudnya? Iya, hobi. Karena kan emang lo tahu sendiri podcast nggak ada duitnya kan. Nah itu dia, baru gue mau nanya karena kalau misalnya emang lu ngeluangin waktu segitu banyak, lu ada value yang lo kasih ke situ kan. Berarti kan betul. ada hal lain yang tidak lo bisa kerjakan yang mungkin bisa mendatangkan duit buat lo kan. Ada economic cost-nya lah gitu. Iya. Nah gimana lo cara nutupin itu semua gitu? Jadi kan awalnya ya, maksudnya gini, satu hal waktu kita bikin Rumah Yang itu di konten lo kan selalu bilang udahlah di YouTube aja, at least ada AdSense, ada apa, udah lo bisa lah, lo kan selalu motivasi gue buat itu. Buat bikin sendiri. Cuman gue pikir kayaknya gue bukan orang YouTube gitu loh. Tapi kenapa nggak lo upload di YouTube aja, segambreng-gambreng audio filenya gitu? Ini kemarin jadi bahan pertimbangan gue pribadi ya. Karena kalau gue upload di YouTube, orang nggak akan dengerin podcast. Apa namanya, tujuan akhir lo adalah orang banyak denger kan? Iya. Jadi mau di YouTube atau di podcast kan? Gue sendiri ya, gue pribadi ya. Maksudnya gue punya feel kalau gue masuk YouTube, gue nggak ada apa-apanya dibandingin lo semua kan gitu kan. Para YouTuber terkenal. Jadi
kesempatan untuk dilihat orang. Artinya jadi sendirian lah, jadi beda lah. Konten gua udah banyak, ada Risa Saraswati, ada yaitu dengan konten-konten horor juga banyak. Terus gua nggak lihat spesifik apa yang membuat konten podcast itu bagus kalau di YouTube. Dan feel-nya kan gue selalu menggunakan telinga ya. Jadi kalau gue harus ngajak lo cerita terus ada kamera misalnya gitu, kontributor gue ada yang di Kalimantan. Oh ada nggak, yang... maksud gue se-audio filenya itu lo upload aja gitu. Iya tahu gue. Cuman kalau cuman gambar, gue pikir nggak menarik. Ya? Dan orang akan nonton YouTube dengan handphone kan. Artinya gue nggak banyak lihat orang dengerin YouTube dengan earphone atau headphone. Jadi experience audionya tuh beda dia nggak akan merem nonton dengerin cerita gue nggak akan merem, tapi ya handphonenya juga harus nyala kan. Tapi di awal gue juga udah tahu, maksudnya nggak ada duitnya. Enggak, kalau gue upload di YouTube orang akan nonton mungkin lebih banyak. Semua follower gue kan asalnya dari lo yang penikmat YouTube kan. Dia nggak akan download channel podcast. Iya. Jadi gue maksa dia untuk kalau mau dengerin cerita gue, lo harus download podcast. Tapi akhirnya mereka agree dengan kesimpulan gue bahwa dengerin podcast tuh enak. Iya. Karena mereka bisa sambil mau tidur, sambil nyupir, sambil ngapain. Dia ada yang ibu rumah tangga, banyak yang kayak gitu yang bilang, kok seumur-umur saya baru tahu ya mas yang ada yang namanya radio ini. Mereka masih mikir ini radio kan. Terus, gitu ya, ternyata gapnya sejauh itu ya, knowledge gapnya tuh sejauh itu ya. Iya, terus akhirnya karena gue cerita horor plus gue emang nambahin beberapa background, kayak emang imajinasi mereka tuh liar gitu, kayak wah ternyata enak ya dengerin ini. Jadi ya message yang gue pengen sampaikan ke mereka tuh menurut gue terdeliver. Emang tapi nggak ada duitnya. Iya, itu dia. Terus gue bilang ya sekarang lagi-lagi gue kan pernah nanya lo terus untuk gimana nih cara ya monetize kalau lewat YouTube. Kayaknya untuk level gue bisa monetize dari YouTube gue masih long way, masih panjang banget perjalanan sampai gue bisa monetize kan. Maksudnya biar nyala AdSense-nya. Iya. Jadi emang jadi perjalanannya gue akhirnya sekarang punya YouTube. Akhirnya punya. Setelah kita ngobrol panjang ini. Iya. Akhirnya lo punya. Gue kasih tahu dulu. Perjalanannya kan panjang nih. Gue udah jalan hampir 2 bulan, hampir episode 60-an. Di YouTube? Enggak, di podcast. Oh, di podcast. Okay. Di podcast. Jadi udah rame nih dan gue selalu peringkat 1 di top chartnya Spotify. Dan emang dari data udah hampir 500 ribuan pendengar. Banyak lah. Itu banyak sih. Banyak. Terus akhirnya waktu itu karena gue capek, kan gue bilang kalau nggak dibayar ya lama-lama capek meskipun hobi kan. Iyalah pasti. Jadi gue udah jalan hampir 2 bulan tuh. Gue istiqomah mengedit setiap hari. Ikhlas. Jadi karena gue ngerasa gue jadi top chart aja gue udah sebuah happiness yang gue sebagai seorang mister nggak akan bisa melampaui Radit jika ini di YouTube. Tapi kalau di podcast kan ya udah terjadi gitu. Gue pernah di peringkat 1 udah buat gue udah happy gitu. Iya. Dan orang lihat gue, orang lihat nama gue, orang lihat karya yang kita create gitu kan. Iya. Dan di mana-mana kan, maksudnya lo akhirnya diliput media. Iya, betul. Itu kayak majalah, kayak itu buat gue sebuah pencapaian. Itu nggak akan terjadi kalau gue stay di YouTube. Bener sih. Terus karena gue udah capek, kayak kehilangan adrenalin dan kehilangan semangat buat ngedit. Dan pendengar tuh waktu itu gue sempat vakum 3 hari gitu, kayak gue sebenarnya konten masih banyak, cuman kayak gue lagi sibuk sama kerjaan gue. Terus kayak gue lagi capek juga, terus kayak nggak gue kerjain. Orang demanding, marah gitu. Kok nggak upload sih hari ini? Gimana sih, Mister? Gimana sih ini? Mana konten hari ini gitu kan? Terus kayak wah ini nggak akan jalan nih, gue bilang. Kalau gue tetap sendiri, kalau gue nggak punya duit. Terus akhirnya karena gue ngumpulin semua kontributor gue dalam satu grup kan. Terus di episode tengah itu gue share ke mereka, gue capek. Oh lo bilang? Gue bilang sama mereka, kan lo ngirimin semua nih. Mereka kan aktif ngirimin. Jadi yang ngirimin tuh nggak cuma yang udah ngirimin tuh ngirimin lagi. Jadi banyak. Satu kontributor tuh bisa 7, ada yang banyak lah. Terus gue bilang, ada yang bisa bantu nggak ngedit? Kebetulan muncullah sosok-sosok orang radio. Oh gitu. Mereka dengan hati mulia, ikhlas
oke, saya bantuin mas, gitu. Jadi sekarang kita bertiga timnya. Oh, jadi lo ada tim Sekarang ada tim yang tidak dibayar. tidak dibayar. Jadi karena ini kan komunitas ya, jadi Kerja ikhlas ya. kerja ikhlas karena kita enjoy. Jadi akhirnya ya udahlah, Bener-bener hobi yang ini ya. kita bagi-bagi deh. Kayak misalnya lo satu, jadi udah 3 hari udah selesai. Oke. Jadi maksudnya ini ya beban editingnya yang dibagi. Beban editingnya, karena editing kan harus dengerin dulu nih. Terus gue bikin guideline yang tadi kan, nggak boleh ada syirik, nggak boleh nyebut kata dukun, nggak boleh nyebut kata orang pintar, nggak boleh ceritain mimpi apa segala macem. Terus, nah mereka mematuhi aturan yang gue buat. Iya, ya, karena lo udah punya guideline. Cuman maksud gue betapa cintanya mereka sama konten lo kalau bisa dengan ikhlas buat gue editing, ngerti gak sih maksudnya? Karena mereka yang satu emang orang multimedia ya, mereka orang editing juga, orang radio. Iya. Terus satu karena ya mungkin itu pekerjaan mereka sehari-hari dan mudah. Mungkin kalau Mas Ruli dengar, namanya Mas Ruli. Ini editornya. Editor satu namanya Mas Ruli, Raden Ruli. Mas Ruli ini apa namanya? Dia mungkin manajer konten di radio, tapi di Cirebon. Oke. Yang satu lagi namanya Mbak Devi. Mbak Devi tuh kerja di UGM tapi bagian multimedia juga. Oh, jadi emang orang-orang multimedia. Ya? Jadi mereka emang udah kerjaan sehari-hari. Oke. Terus gue bilang sama mereka, gue nggak bisa ngasih duit karena emang nggak ada duitnya. Gue bilang gitu kan. Oke, fine, nggak apa-apa. Cuman akhirnya kita selalu diskusi sih, gimana untuk memonetize podcast ini. Iya. Sebelum masuk ke beberapa yang dibayar ya. Waktu itu kita sepakat, udah deh kita coba garap YouTube aja. Jadi tapi akhirnya keputusannya itu. Tapi setelah episode 60-an ya. Oke deh, coba kita bikin audio tapi di YouTube. Nah, akhirnya kita bikin channel. Nanti mungkin teman-teman bisa, teman-teman yang masih di YouTube bisa subscribe di Do You See What I See. Oke. Itu channel di YouTube, jadi emang audio tanpa video ya. Berapa subscriber sekarang? Baru 300 atau 400. Oke. Tapi gue bisa nyalain sih. Ya udah bagus. Asal lu masuk web TV tapi. Oke. MCN gue. Iya, gue siap. Enggak, yang penting gini, kalau ini buat sustain kan perlu ada ini ya. Pasti banget. Ada bahan bakar. Itu kayaknya Mbak Devi sama Mas Ruli. Itu termasuk yang gimana kalau kita mulai nyari duit? Atau sebenarnya termasuk yang kayak gitu dong. Karena kan capek dong, Pak. Dari awal gue udah mikir gitu kan, nggak mungkin dong gue minta tolong tapi kan ada waktunya mereka yang terpakai. Iya betul. Makanya tapi gue selalu mencoba untuk oke deh, gue harusnya yang lebih banyak karena ini kan channel gue gitu. Maksudnya ngerjain lebih banyak ya. Tapi kalaupun nanti emang ini bisa berhasil, gue akan sharing sama mereka. Andil ya, maksudnya gue nggak berasa karena ini emang kerjaan bareng gitu. Pengalaman gue sih ya mendingan dari awal diomongin sih. Ya gue udah omongin ini, pokoknya. Maksudnya bagi-bagian. Iya, pokoknya nanti kita omongin lah gimana gitu kan. Nah akhirnya memang kemarin udah jalan YouTube tapi tidak istiqomah. Karena berat kan. Mungkin Mas Fadil bisa bantu. Nggak istiqomah tuh maksudnya capek. Capek juga. Tapi emang bener sih kalau nggak ada duitnya emang capek. Kalau nggak ada duitnya emang capek. Iya, betul. Karena nggak waktu dan tenaga lo pakai gitu. Betul. Mau nggak mau gitu. Ya mau gimana lagi? Kalau cerita usaha monetisnya beda karena kan kita ngadain workshop berbayar. Terus beberapa kali dapat undangan dari kayak Gojek, dari apa yang atas on behalf of cerita usaha. Jadi gara-gara dengar cerita usaha, mereka ngundang kita jadi pembicara dan sebagainya, bikin seminar atau workshop. Jadi ada duitnya. Nah, jadi kalau kita jalanin itu happy. Tapi kalau podcast podcast horor ini terus terang memang masih sampai kemarin datang sebuah platform baru ya, si Noise itu. Noise itu punya Mahaka. Noise itu bikin dia bikin aplikasi. Dia bikin aplikasi podcast, radio. Ya, podcast, audio, nanti mau musik juga ada di sana. Oh, terus dia bayar lo buat di billboard dan lain-lain itu. Dia minta gue eksklusif di kontennya mereka. Jadi mereka membeli 10 cerita lah istilahnya gitu. Tapi mereka minta untuk gue untuk tidak tayang tiap hari supaya ada beberapa pendengar yang juga download Noise gitu lah. Nah, sejak saat itu sih kita nggak tayang tiap hari. Jadi emang diminta untuk akhirnya kita mutusin untuk 3 hari sekali lah. Seminggu 3 kali. Terus jadi buat beban gue ngedit juga berkurang. Jadi kan seminggu 1. Jadi gue
untuk Mas Ruli dan Mbak Devi juga gue juga tidak mau memberatkan, jadi paling menyisihkan waktu ngedit sehari. Maksudnya sekali dalam seminggu. Sekali duduk jadi gitu ya. Sekali duduk jadi, dan seminggu sekali juga kan ngeditnya jatuhnya. Tapi itu bagi-bagian dong sama. Nah, kalau noise cerita orang kan. Kalau noise yang pokoknya kalau udah ada duit kita bagi-bagi. Oke. Kita sharing gitu. Nah, sebenarnya yang mau kita obrolin hari ini bukan itu. Oke. Bukan yang dari tadi. Jadi masih panjang. Diomongin. Cuman yang mau gua omongin adalah emang seserem apa cerita yang ada di podcast lo? Serem banget itu. Serem banget. Karena real dan nyata gitu ya. Oke, yang paling ringan apa? Yang paling ringan. Mau yang dari ringan ke berat? Iya, dari ringan dulu lah. Ya mungkin cerita bokap ya. Cerita bokap lo? Cerita bokap gue. Jadi ini cerita lama. Jadi bokap kan emang petani ya. Pernah kerja di Departemen Pertanian juga. Dan dari dulu emang kerjaannya jalan-jalan ke kota-kota kecil. Jadi ini judulnya Hijau kalau dalam episode-episode awal. Jadi ini perjalanan di, kalau nggak salah di daerah, di kota menuju kota Padang. Jadi dia pulang dari desa yang dia ada pekerjaan itu. Kemudian jalannya malam karena flightnya pagi. Jadi dia dijemput, bokap dijemput. Terus dia harus melewati kelok berapa? Kelok 9, gue lupa. Pokoknya melewati sebuah jalan yang cukup serem ya. Jadi berkelok-kelok, namanya jalan kelok 9 kalau nggak salah. Itu ya di jalan itu, jadi dia ngelewati sebuah di depan tuh ada jembatan dan gelap banget di sana ya. Nah begitu jalan, pas turunan mobilnya mati. Mati, yang electricity-nya mati, mesinnya mati. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi yang nyopir pun serem gitu kan. Semuanya itu situasi gelap gulita. Gelap gulita jatuhnya karena itu di hutan. Jadi begitu ngerem ya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gelap, nggak bisa nyala. Terus nggak lama nyala mobilnya. Jadi kayak glitch aja gitu. Sudah jalan lagi. Terus kan mereka udah komat-kamit baca doa ya. Mereka takut, dan itu kan ya aneh ya, mobil mati, electricity-nya mati juga. Terus sampai di sebuah, ya mereka masih di jalan itu dan sepi dan gelap. Tiba-tiba di depan tuh udah kelihatan ada kayak semacam jembatan panjang gitu ya. Dari jauh mereka ngelihat ada perempuan berdiri di tengah jalan. Di tempat di kegelapan itu, dari mobil dari jauh kan nyorot lampu udah kelihatan nih. Ada sosok cewek berdiri di tengah jalan. Terus ya mereka gara-gara yang tadi juga udah takut, mereka juga takut kan. Wah, di tengah jalan. Terus kayak mereka coba, ya si drivernya ini nyoba ke arah kiri jalan mobil. Jadi menghindari lah. Menghindari. Terus karena ya mereka semua teriak. Jadi emang mereka ngelihat semua. Takut kan. Udah pokoknya ditancap, pokoknya dia berusaha buat menghindari si sosok ini, dan mereka kayak nutup. Itu gimana? Bentuknya gimana? Iya, cewek biasa. Maksudnya rambut panjang kah? Baju putih kah? Atau enggak, baju hijau, judulnya hijau. Judulnya hijau, ada perempuan pakai gaun hijau di tengah jalan di. Itu tuh gaun atau kebaya gaun. Perempuan pakai gaun hijau. Daster mungkin ya, nggak ngerti juga. Apa dia orang partai? Bisa jadi itu, bisa jadi. Pakai baju hijau. Enggak, apa pakai spanduk. Aneh banget ya. Terus begitu jalan, ya pokoknya mereka teriak dan nggak mau ngeliat, pokoknya nggak mau ngeliat kanan gitu ya, karena mereka ngelewatin di sebelah kanan. Begitu lewat, merasa udah lewat. Sama-sama mereka lihat supirnya, di supirin kan, ya udah pokoknya merasa kayak wah udah lewat gitu. Begitu mereka ngeliat kanan, si cewek ini nempel di kaca supir kanan kayak blek gitu kan, kayak cicak. Wah, mukanya gimana? Wah, udah teriak semua, nggak ada yang mau lihat ke kaca, dan supirnya udah kayak ya gitulah. Begitu sampai ke ujung jalan ternyata ada warung, mereka berhenti. Terus ketakutan langsung buka kaca, langsung buru-buru ke warung Indomie itu, warung mie. Ditanya nggak? Terus kan itu berapa orang, bokap gue sama beberapa orang itu emang deg-degan gitu kan, lari. Terus
semua orang situ pada lihat. Jadi di sana emang banyak supir truk. Terus pada ketawa. Kenapa Pak? Terus? Tapi mukanya ketawa. Habis lewat situ ya. Ya makanya kita aja nunggu pagi. Nggak taunya emang angker. Iya mereka juga takut. Supir-supir truk di sana nggak berani lewat situ. Tapi bukannya ada kayak ini si cewek ini namanya ini gitu. Nah, ini kan cerita udah diupload nih. Terus ternyata banyak yang DM ke Instagram gue. Mas itu jalan dekat rumah saya. Jadi ada penduduk sana yang nyimak gue juga ternyata. Nyimak cerita bokap gue ini. Dan ternyata emang dulu ada ceritanya. Jadi dia ceritain background story waktu kejadian itu. Jadi sampai sekarang katanya masih serem. Ternyata pernah ada kejadian apa gitu maksudnya? Jadi katanya ada perempuan diperkosa, dibuang di jembatan itu. Terus korbannya selalu, yang ditakutin selalu supir truk. Nah mungkin dulunya pakai baju hijau. Ya mungkin kayak ya permainan jin lah. Nah itu yang paling gak serem. Ya menurut gue biasa aja. Wadaw. Tapi sering aja yang maksudnya gue kan semuanya based on true story ya. Yeah. Jadi sometimes kalau ada yang cerita dari Kalimantan, misalnya waktu itu ada yang ceritain tentang penemuan vas yang isinya mayat gitu ya. Kendi kayak kendi tua gitu ya. Kayak vas atau kendi. Nah itu banyak. Maksudnya nggak cuma satu. Ada salah satu, gue lupa judulnya apa. Tapi pengalaman di Kalimantan. Terus gue coba search dong di Google. Ternyata berita itu ada dari beberapa media-media. Bahwa benar gitu maksudnya. Nah, gue coba kan. Gue coba confirm si cerita ini valid nggak sih. Ternyata banyak yang gue cari. Kayak misalnya ada cerita hotel di Aceh gitu. Yeah. Dia nggak nyebutin hotelnya. Terus coba gue search di hotel di jalan ini apa segala macam. Dan ternyata memang ada fotonya. Ada yang cerita juga. Tapi yang kelihatan banget ngibul ada. Kan pasti banyak dong yang ngirimin cerita dan bohong. Kalau gue sih selalu bilang kalau bisa ceritanya real ya. Dan gue coba berbohong dalam bercerita sih agak susah. Susah ya. Kayak karena emosinya dan lain-lain. Kayak misalnya lo ngarang cerita lo harus nulis dulu, harus mikir. Dan kebanyakan memang yang tayang sih yang bagus. Yang nggak layak tayang juga banyak sih. Iya. Oke. Nah, gua pengen tahu apa salah satu cerita yang menurut lo paling serem di podcast lo ini? Ada nggak? Ada banget. Jadi sebenarnya banyak ya cerita yang gua kasih bintang 5 gitu ya. Wih. Jadi dari faktornya banyak sebenarnya. Satu, cara yang paling pertama adalah premisnya. Jadi cerita ini ada alurnya. Terus ini kayak nonton film horor ada klimaksnya. Terus yang cerita juga emosinya dapet. Terus iya semuanya perfect lah. Ditambah backsound yang gue tambahin sama Mas Ruli sama Mbak Devi gitu kan. Tapi ada yang memang cerita ini jadi favorit hampir semua orang sampai sekarang ada yang baru lagi sih. Ada yang lebih serem lagi. Cuman yang all time ini ada satu judulnya First Love. Oke, ini kalau nggak salah, lu pernah kan kita satu grup WhatsApp SMA. Iya. Terus ada yang lagi nanya soal podcast atau apa, terus lu bilang lu punya podcast horor. Terus teman kita ada yang nanya, mau denger cerita mana gitu kan? Terus lo bilang ini rekomendasi gue gitu. Dan cuma satu yang lo kasih, itu cerita ini kan? Iya betul. Jadi cerita ini secara elemen udah melengkapi ya, premisnya bagus, ada klimaks, betul. Dan lain-lain. Dan yang paling penting juga ini kisah nyata kan? Ya itu dia. Oke. Dan dalam dia, jadi ini cerita ketiga atau keempat dari si pencerita ini. Oke. Jadi si pencerita ini udah langganan cerita, ngirim cerita. Okay. Namanya Mbak Faye. Oke. Nah dia udah ngirim cerita, tapi yang cerita beberapa sebelumnya kalau buat gue sih ya nggak terlalu serem banget ya. Iya. Dan somehow dia ngirimin cerita ini dia konsultasi dulu sih sama gue karena sebelum dia mulai cerita ini ada beberapa kejadian yang dia mikirin si cerita ini karena ini pengalaman dia pertama kali melihat kayak gitu. Justru cerita ini, bukan cerita-cerita sebelumnya. Gitu. Oke, berarti yang ini adalah cerita dari seseorang bernama Mbak Faye. Oke, dan lo akan ceritakan kan sekarang nih?
Ya boleh, gue ceritain. Tapi Apa kita minta izin dulu? Kita minta izin dulu ya, karena ini cerita dia kan. Iya betul. Dan mungkin jadi berefek sama dia juga kalau kita ceritakan. Oke. Maksudnya dia udah cerita di tempat lu. Iya. Cuman untuk ceritakan lagi mungkin baiknya kita minta izin dulu kali. Jadi kita telepon nih. Telepon aja, telepon. Ada sinyal ya. Mudah-mudahan. Halo Mbak Fe. Halo Mbak Fe. Halo Mbak Fe. Dengar suaranya? Ini Ya. aku sama Radit. Waalaikumsalam. Aku sama Radit lagi rekaman podcast nih. Iya Mbak Fe, katanya ada Waalaikumsalam, ada cerita yang serem di podcastnya Mister, cerita ketiga apa keempat mau diceritain kembali di tempatku ya, boleh nggak? Nggak kedengeran deh, coba deh dari lo coba. Ini ceritanya aku sama Radit mau nyeritain ulang ceritanya Mbak Fe, boleh ya? Mengulang kata cerita barusan 3 kali. Monggo. Oh boleh. Oke, Iya ya Mas, udah. boleh. Jadi ini mau nyeritain cerita yang first love ya judulnya. Iya. Oke. Siap. Oke. Makasih ya, Kasih Mbak Fe. Mbak Fe. Assalamualaikum. Makasih juga. Oke. Jadi sebelum dia cerita, dia tuh konsultasi dulu. Jadi emang selalu sama semua kontributor gue juga gitu. Jadi, Mas saya punya cerita, sinopsisnya begini. Kira-kira boleh tayang nggak? Jadi untuk beberapa kontributor yang udah kenal banget di grup, mereka selalu konsultasi sebelum cerita supaya nggak kena pasal sensor. Apa tuh pasal sensor? Ya yang tadi misalnya yang kalau adegan gini boleh nggak diceritain? Karena panduan yang gue buat. Oh, gue kira udah langsung ke undang-undang apa gitu. Enggak. Kebiasaan stand up dengan keterbatasan gini nih. Oh ya terus. Jadi akhirnya ya dia ceritalah kan dia bilang dia sebelumnya cerita di WhatsApp dulu. Dia cerita WhatsApp, wah keren banget tuh bilang premisnya. Coba rekam gitu kan. Langsung aku kerjain Mbak Fe, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngirimin tuh, langsung gue dengerin kan. Wah gila, gue langsung takut. Jadi gue terima cerita tuh pas maghrib. Gue habis sholat ya gue dengerin, waduh gue merinding banget ini dengar ceritanya. Sebenarnya waktu dengar cerita dia di WhatsApp biasa aja. Iya. Tapi delivernya dia tuh gila banget. Di judulnya mungkin teman-teman nanti kalau yang nonton YouTube ini atau dengerin podcast ini bisa dengerin ke Do You See What I See, cerita nomor 64 kalau nggak salah. Cerita nomor 4. Judulnya First Love. Iya. Jadi ini menceritakan tentang Mbak Fe sendiri waktu zaman kuliah dulu. Jadi kalau nggak salah dia kuliah tahun 93 lah. Nah dia ngekos di sebuah kos-kosan yang nggak jauh dari kampus. Oke. Jadi kos-kosan ini kos-kosan wanita. Jadi di kos-kosan itu dia deket lah sama Mbak Fe ini deket sama temannya namanya Mawar. Nah, Sebutannya Mawar ya? Sebutannya Mawar, bukan nama sebenarnya. Jadi deket banget sama cewek-cewek yang di kosan ini semuanya deket. Jadi memang apa-apa curhat. Nah jadi suatu hari si Mawar ini sama teman-temannya jadi bahan pembicaraan. Kok Mawar sekarang jarang kelihatan di kosan ya gitu. Terus akhirnya iya sih kayaknya nggak pernah kelihatan ya. Sekarang malam juga nggak pernah ngobrol karena mungkin mereka setiap malam ada sesi bareng kali. Gue nggak ngerti juga gitu kan. Sering nongkrong apa? Jadi karena si Mawar ini selalu curhat juga sama Mbak Fe, kalau ada sama si Fe ini selalu curhat apa-apa curhat. Tapi si Mbak Fe juga nggak ngerti juga pada saat itu. Sama teman-temannya udah coba tanyain Fe kenapa gitu kan. Ya karena dia concern, dia juga oke deh gue samperin lah gitu kan. Dia pas ada di kamarnya dia ngobrol. Nah pas ngobrol itu kan ditanya kenapa sih nggak pernah kelihatan. Terus teman-teman juga selama ini kalau malam udah malam ngeliat kamu nggak pernah ada di kamar. Terus ada beberapa teman yang mereka bilang waktu beberapa hari lalu dia ngeliat si Mawar ini ada di jalan sendirian. Terus kayak lagi ngobrol tapi sendirian tapi di jalan di pinggir. Ngomong sendiri maksudnya? Ya sendirian pokoknya di tempat yang mungkin menurut mereka nggak wajar ya. Dan maksudnya nggak wajar buat sendirian. Terus
Terus kata si Mawar, enggak kok, biasa aja. Nah akhirnya dia cerita, ya emang sih aku lagi deket sama cowok sekarang. Oh jadi kamu sekarang punya pacar gitu, dia bilang. Akhirnya si Mawar curhat ke Faye. Oh ya curhat lah, punya pacar setelah sekian lama menjomblo. Ini pacar pertamanya dia, katanya kakak kelas di kampus. Oh ya siapa namanya? Akhirnya ceritalah namanya Restu. Terus Bukan nama sebenarnya juga. nama sebenarnya Nama cowoknya nama sebenarnya. nggak tahu juga ya. Oh, tapi diceritainnya Tapi Restu. dicerita itu namanya Restu. Oke. Gua nggak tahu Iya. kalau itu nama sebenarnya apa enggak. Cuman waktu itu diceritain sama si Mawar namanya Restu. Oh oke. Terus katanya aku ini banget nih apa namanya, ya udah sayang banget sama dia, pokoknya intinya gitulah. Tapi si V-nya kan ya udah tapi jangan sampai ngilang gitu kan. Jangan sampai nggak pulang gitu kan, karena emang mereka teman-temannya nih concern si Mawar ini anak baik-baik banget. Maksudnya anak rumahan tadinya, terus nggak pernah ngilang. Tapi kalau udah jam malam kan udah lewat waktu malamnya, pasti kan kosan ditutup kan, dan dia pasti nggak pulang. Nah waktu cerita gitu si Mawar ini menyanggah, loh enggak kok, aku kalau pacaran sama si Restu selalu pacaran di ruang tamunya kos-kosan. Aku selalu di situ kok, katanya gitu. Masa orang setiap kali kita mau ke dalam kamar aja nggak pernah lihat ada kamu belakangan ini kan, intinya gitu. Terus yaudah deh, pokoknya kenalin aja si Restu sama aku biar aku juga bisa nilai, kata Faye gitu. Ya singkat cerita, yaudah kebetulan besok dia mau kesini. Besok malam dia bilang gitu. Oke ya udah nanti kenalin ya. Oke gitu ya. Udah nanti kalau Restu datang aku panggil deh pokoknya gitu. Intinya mereka pengen si Mawar pengen kenalin si Restu ke teman-temannya, ke Faye sih terutama. Nah udah sampai malam itu. Nah tiba-tiba si Mawar manggil si Faye. Faye ada Restu nih gitu kan. Nah karena kalau kata si Faye nyeritain kalau dari ruang kos-kosannya si Mawar, mereka ini dari ruang tamunya kalau manggil tuh langsung kedengeran sih ke kamar. Jadi oke, si Faye buru-buru keluar. Keluar kamar, jalan ke lorong menuju ke ruang tamu. Nah begitu ke ruang tamu, si Faye tiba-tiba teriak. Teriak histeris banget, dia teriak gitu kan. Nah terus si Faye juga kaget kan. Kenapa sih? Terus gitu. Terus tiba-tiba temannya ikut keluar. Teman-temannya keluar semua karena si Faye teriak karena dia histeris. Terus pas temannya turun, mereka ikut teriak semua gitu. Kenapa? Karena ternyata yang di sebelahnya si Mawar pocong. Dan semua ngeliat. Jadi nggak cuman si V doang yang bisa cerita, tapi semuanya bisa cerita karena ngelihat kan. Karena ngelihat semua. Jadi di sebelahnya si Mawar itu pocong. Yang dia sangka itu Restu. Tapi si Mawar itu defense. Ngapain sih teriak? Ini Restu. Tapi semuanya ngeliat itu pocong. Ih merinding gue. Tapi ganteng. Dan kalau lo lihat, jadi ini off the recordnya, misalnya si Mbak V juga cerita ke gue bahwa itu pertama kali dia lihat sebuah sosok horor gitu ya. Dan itu sampai sekarang dia nggak bisa lupa. Tapi Mbak V ini mendeskripsikan pocongnya tuh kayak apa gitu? Ya duduk serem banget. Ya ada, pocongnya duduk. Ada kapasnya, ada ya mukanya hancur gitu. Tapi di ceritanya nggak dideskripsikan. Cuman si Mbak V dan teman-temannya nih ngelihat semua. Artinya bukan V doang yang delusional atau dia atau halusinasi atau apa. Tapi dalam waktu itu si siapa namanya, si V-nya sampai histeris semua, dan teman-temannya semua cewek yang lihat yang namanya lihat pocong ya. Ngeri banget kan. Tapi lagi-lagi si Mawar ini terus defense. Ngapain sih ini Restu gitu kan. Nggak lama waktu dia ribut sama temannya sendiri, si pocong ini hilang. Oh hilang? Tiba-tiba hilang.
Terus pokoknya nggak benar. Tapi si Mawarnya masih defense. Pokoknya ini itu pacarnya. Sampai dibilangin sama temennya, enggak itu pocong. Di kayak sama teman-temannya coba meyakinkan bahwa pacarnya tuh bukan orang gitu ya. Nah si Mawar nggak terima, ya kayak dia confused dan dia pingsan. Akhirnya teman-temannya heboh dong, manggil bapak kos. Pokoknya ngasih tahu, Pak ini tadi kejadiannya begini sampai ya udah kita panggil orang tuanya aja. Karena lagi-lagi si Mawar ini masih belum bisa terima kalau pacarnya dibilang pocong. Akhirnya datanglah bapak ibunya dipanggilin karena mereka juga nggak kenal sama bapak ibunya kan. Yang kenal si bapak kosnya. Akhirnya si Mawar dibawa pulang sama bapaknya. Setelah bapaknya datang, teman-teman ini pada ketakutan, pada tidur di satu kamar. Pokoknya setelah hari itu si Mawar dibawa pulang sama bapaknya. Dan nggak pernah balik ke sana. Dan nggak pernah ketemu bahkan even kontak nggak pernah. Jadi semenjak kejadian itu hilang lah udah. Hilang kontak lah. Hilang gitu kontak karena waktu itu kan belum zaman handphone atau apa ya, tahun 93. Nah, terus ya mereka pikir itu udah selesai. Jadi cerita di podcast sampai mana? Sampai sini. Oh, sampai sini. Ini selesai ini belum selesai, dikit lagi. Jadi sampai mereka ya kembali ke kamarnya masing-masing. Hari berikutnya mereka diteror sama suara gedor-gedor. Jadi setiap malam tuh ada kayak suara deng 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 deng. Jadi diketok kamarnya dan bukan satu orang, hampir semuanya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari kosan itu. Dan endingnya mereka diminta untuk berjanji untuk tidak menceritakan kejadian ini ke teman-teman sekitar yang di sana. Jadi satu kosan itu pergi dari kosan. Terus saling janji satu sama lain lah maksudnya. Pokoknya nggak buat memprotek ya kos-kosan itu kan. Oke. Terus akhirnya dia cerita ini karena si Mbak V bilang kos-kosan aku udah nggak ada sekarang, udah berubah fungsi. Jadi ya nggak bakal menyinggung siapa-siapa lah gitu. Iya. Dan nggak tahu juga kan kosan yang mana. Terus dia bilang sampai sekarang aku nggak tahu Mawar di mana dan gimana kabarnya. Di podcast itu. Di podcast terakhir di podcast itu dia bilang ya mudah-mudahan Mawar sehat-sehat aja, udah selesai. Udah gitu doang dong ceritanya. Maksudnya ada apa namanya? Ada teman dia ngelihat pocong ya kan. Terus mereka terlibat asmara gitu. Gua bisa melihat ini sebuah kisah cinta yang absurd banget sih, maksudnya kok bisa kayak gitu dan semua orang ngelihat. Tapi udah sampai sana ceritanya. Jadi menariknya justru karena bukan sampai di situ ternyata. Tapi kan podcastnya udah kelar di. Iya, jadi gini, setelah ini kan ya gue bilang sama si V karena di episode berapa tuh gue baru bikin Instagram buat podcast gue @podcasthorror.id. Yeah. Jadi sebelumnya karena jeleknya podcast tuh kan nggak ada kolom komen ya, jadi yang udah dengerin nggak bisa komen gue, tapi beberapa episode sebelum itu gue udah buat, kebetulan pas buat. Nah jadi yang komen di Instagram rame banget, yang DM gue, yang DM si V, terus maksudnya banyak yang bertanya-tanya kan, kayak itu beneran pocong, itu bukannya orang pakai pesugihan gini-gini, apa pakai pelet atau apa. Jadi, nah yang menarik kayak 2 hari setelah cerita itu tayang, si V itu WhatsApp gua, Mister, aku takut nih, dia bilang. Kenapa? Ada yang DM aku, katanya dia adiknya Mawar. Adiknya Mawar, gue bilang, adiknya Mawar. Terus tunggu. Akhirnya gue dengerin ulang. Si podcast itu gue dengerin ulang, jangan-jangan menyinggung. Lo nyebut nama orang atau lo nyebut nama tempat gitu kan. Terus gue dengerin ulang kan, bentar ya. Begitu gue dengerin, enggak kok, kayaknya aman-aman aja. Jadi sampai tahun 93 anyway kan? Iya. Tahun 93. Tahun 93. Jadi seandainya kenal kan nggak mungkin lo juga nggak nyebut nama asli gitu. Itu 26 tahun yang lalu men. Iya, gitu ya? Iya. 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Dan itu cerita kakaknya, dan dia bilang aku adiknya. Adiknya Mawar kan? Adiknya Mawar, namanya Melati. Sebut aja Melati. Ibunya Rafflesia Arnoldi. Betul. Oh itu pacarnya. Itu pacarnya. Terus tapi ya oke. Jadi ada adeknya nih. Karena di DM kan bisa dibaca atau enggak kan. Terus dia bingung. Karena aku takut nih.
udah diturunin aja ceritanya daripada nyinggung orang gitu kan. Terus bilang enggak kok aman. Gue bilang mau diturunin nggak? Tar dulu nungguin dia deh. Mungkin dia mention apa lagi, dia nggak berani balas kan. Nggak taunya si Melati tiba-tiba nyebut nama asli kakaknya. Ini bener kan Mbak V yang kuliah di Universitas bla 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 bla, yang dulu ngekos di sini, nama kakakku ini Mawar Mewangi sepanjang hari gitu kan. Terus kaget dia, sekaget-kagetnya. Terus dia langsung nge-capture percakapan itu dan nanya ke gue lagi. Gue balas nggak ya? Dia bilang aku balas nggak ya? Gue bilang ya udah balas aja. Minta maaf, gue bilang. Mohon maaf kalau udah nyeritain cerita kakaknya. Mungkin gue takutnya aib atau dia malu atau ya kakaknya nggak terima gitu kan. Terus dijawab Waalaikumsalam, Melati gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi atas bimbingan gue bilang, atas ceritanya mau diturunkan atau enggak. Terus bilang, sebelumnya saya menanya Mawar apa kabar? Udah lama enggak ini. Gitu. Terus malah tiba-tiba dia terima kasih. Karena? Terima kasih ya Mbak V udah mau nyeritain cerita kakakku. Karena ini cerita yang udah lama aku pendam gitu. Oh, terus kakaknya apa kabar? Berarti kakaknya terus dia kan masih chattingan terus ya. Jadi dia selalu ngasih tau gue gimana gitu kan. Terus gue bilang, "Ya udah, tapi jangan diterusin." Dia bilang gitu. Maksudnya kalau gue ceritain tapi jangan diterusin. Si Melatinya atau si Melati bilang, okay. Si Melati bilang, "Tolong cerita ini jangan diterusin di podcast lagi." Tapi si Mbak V bilang sama gue, kalau ya gitulah intinya. Terus jadi dia bilang si Mawar setelah kejadian itu emang dibawa bapaknya pulang. Terus karena mereka kan memberikan testimoni ya, teman-teman itu bapaknya kan nanya kenapa. Terus bapak kosnya juga jelasin siapa laki-laki itu yang mereka lihat. Jadi bapaknya semacam takut gitu kan kalau anaknya kenapa-kenapa. Jadi akhirnya mereka ngorek semua informasi yang teman-teman lihat gitu kan. Akhirnya ya semacam kayak bapaknya takut gitu loh. Terus karena si Mawarnya selalu bilang si Restu itu datang lagi ke rumahnya. Padahal udah nggak di kosan itu. Enggak, ke rumahnya. Ke rumah yang asli kan. Ya gitu kan. Tempat dia dibawa lari kan sama bapaknya. Sama bapaknya. Tapi bapaknya juga mungkin keluarganya juga nggak pernah lihat si Restu itu siapa gimana. Tapi si anaknya selalu bilang gitu. Oke. Terus intinya akhirnya dibawalah ke psikiater. Dibawa ke psikiater. Karena takut ada kenapa-kenapa gitu kan. Nah akhirnya. Tapi kalau ini gangguan psikis ya, seharusnya yang 3 orang temannya nggak ngelihat kan sebenarnya. Bukan 3 ya, banyak. Oh yang rame-rame lihat di bawah itu nggak cuma 3 orang, tapi ada banyak. Lebih dari yang lihat pocong itu banyak. Iya. Ya, terus. Terus singkat cerita, apa namanya? Ya pokoknya akhirnya dibawa ke tempat fasilitas lah, sebuah fasilitas penyembuhan psikiater gitu ya. Sanatorium. Ya semacam rumah sakit jiwa lah gitu ya. Cuman emang ya takutnya mungkin delusional atau apa. Iya. Kalau nggak salah di Jawa Timur kalau nggak salah. Gue lupa detailnya. Cuman, mereka bilang ya gitu. Pokoknya dibawa ke sana. Nah di sana si Mawar itu kirim surat lewat adiknya. Dia nulis surat. Intinya marah ke V. Gara-gara lo nih, gue jadi dirawat nih. Jadi ada treatment gitu kan segala macam. Terus marah lah intinya gitu. Oh ya terus gimana gitu kan? Terus begitu selesai dari pengobatan, ternyata bapaknya nggak mau anaknya balik lagi ke Jakarta mungkin gitu ya. Terus dirawat sama neneknya. Oke gitu. Oh gitu ya, pokoknya si V nyimak aja ceritanya kan. Nah begitu selesai, adiknya tuh masih nyimpen surat yang terakhir, jadi dikirimin surat yang kedua kalinya. Si Mawar nulis surat lagi. Tapi kenapa adiknya nggak nyampein surat yang pertama dari Mawar ke V? Ya, karena kan nggak tahu nomor telepon, nggak tahu alamat. Zaman dulu lagi lah. Zaman dulu ya, lost contact. Nah makanya si adiknya tuh senang banget dengar ada ceritanya V di tempat lo. Dia bisa ketemu V lagi kan, bisa menyampaikan gitu kan. Gila juga ya. Terus akhirnya ya dia cerita ya di surat
surat yang kedua dia bilang si Mawar terima kasih gara-gara Faye dia bisa ketemu terus sama si Restu di fasilitas yang di sana di rumah sakit itu. Ditemenin terus akhirnya si dalam surat itu dia pokoknya terima kasih banget. Terus gara-gara Faye gue juga bisa selamanya sama Restu. Maksudnya? Dan dia mengakhiri hidupnya di rumah neneknya. Anjir merinding gue. Si Mawar itu gitu. Dia bunuh diri? Iya semacam itulah. Waduh. Nah itu kan kayak ya dia gue mendengarkan cerita itu gila gue stres banget ya maksudnya. Itu ngedit cerita awalnya kayak gitu terus di cerita kedua maksudnya di cerita di chattingannya begitu. Dan ini nggak pernah ada yang tahu kan. Maksudnya di podcast lo nggak diceritakan kan? Nah kan? Waktu itu gitu. Jadi ngobrol sampai karena sering akhirnya kan si Mbak Faye gue bilang udah nggak usah diceritain takut gitu kan. Maksudnya gue juga nggak mau ya mungkin nggak enak juga sama keluarganya. Karena endingnya tragis banget. Karena endingnya tragis kan. Jadi ada surat wasiatnya untuk Faye. Terima kasih ya mungkin sekarang aku bisa hidup selamanya sama Restu dan dia mengakhiri hidupnya. Terus? Tapi di akhir percakapan mereka antara Faye dengan Melati dibilang ya udah deh di-share aja apa adanya. Oh diceritain, diminta ceritain. Akhirnya gue buat. Udah? Gue buat seri lanjutan First Love 2-nya. Oh udah ada itu? Udah ada. Oh, iya. Jadi akhirnya si Mbak Faye dapat izin dari keluarganya untuk menceritakan lagi ya udah. Terus ya udahlah mungkin ada pelajaran. Mungkin gue bilang tolong tambahkan pesan moral dalam ceritanya. Jadi ya ngeri juga kan. Maksudnya hal yang menurut gue itu nggak mungkin terjadi ya. Pikiran gue ya gitu ya. Jatuh cinta sama pocong. Iya whatever lo menyangka pocong itu manusia atau apalagi pacar gitu ya. Itu gila sih. Terus maksud gue semua orang bisa ngelihat artinya itu testimoni bukan dari si Mbak Faye juga nggak delusional juga kan gitu. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya mungkin ya ada tekanan batin atau apapun yang mengerikan sekali ya. Jadi menurut gue emang harus diceritakan karena hal yang luar biasa kita nggak pernah dengar sehari-hari kayak gitu bisa terjadi. Jadi gue bilang emang ditambahin aja pesan moral. Jadi kita harus dekat dengan Allah, harus minta perlindungan dan sebagainya. Jadi berhati-hati segala macam gitu. Iya karena dan depresi banget sih kalau gue sendiri yang ngedit depresi sih dengan cerita itu. Iya maksudnya gue ngebayangin lu pacaran sama orang ya, terus orangnya itu nggak ada yang suka. Itu kan juga bikin sedih kan. Iya. Nah betul. Ini bukannya nggak ada yang suka, tapi dia semua orang bilang dia pocong gitu kan. Tapi dia tetap cinta. Nah itu dia dalam pikiran dia si Restu ini bukan pocong kan. Dalam pikirannya kan kalau dengar dari ceritanya. Iya banget mungkin Edward Cullen. Wadaw. Pocong yang kalau kena matahari bersinar-sinar. Cuma maksud gue. Ya itu gue nggak. Itu lumayan ini sih apa ya? Ya gue bisa memahami jalan pikirannya si Mawar sih untuk pada akhirnya kok ya begitu karena keluarganya menentang gitu. Kan karena mungkin sampai akhir si Mawar sendiri nggak paham si Restu itu apa. Iya dan kita juga nggak tahu kan karena di grup juga dibahas sebenarnya Restu itu manusia atau artinya manusia dengan misalnya dengan pelet atau apa yang mereka lihat itu atau makhluk atau emang benar-benar makhluk itu gitu kan. Iya sih. Jadi kan nggak sampai sekarang masih misteri aja sih. Restu itu apa? Sebenarnya apa gitu? Rumah makan Padang atau? Emang ada rumah makan Padang Restu ada ya? Restu ibu. Oke, ini menarik sih. Jadi kita tadi udah ngobrol banyak soal Mister sekarang kesibukannya ngurusin podcast horornya ya. Nah, Do You See What I See? Do You See What I See? Banyak yang ngirimin cerita juga. Kalau mau denger ada di Spotify ya. Di Spotify, di Apple Podcast, Do You See What I See, kumpulan cerita horor true story. Atau ada di YouTube juga. Di YouTube juga ada. Channelnya ada, Do You See What I See juga. Dan dalam waktu dekat kita udah launching novelnya. Oh sama buku nih kalau nggak salah. Sama buku nih udah bikin. Jadi kita bikin series ya. Jadi ada kumpulan cerita-cerita. Ada yang udah tayang, ada yang belum juga. Oke. Jadi ada beda format. Jadi ada penceritaannya dan lagi menjajaki proses film series juga sih. Film series dari buat Do You See What I See. Sama yang terakhir tadi kita juga ngobrol soal
dua cerita ya. Satu yang kata Mister nih yang paling gak serem, yang ternyata juga serem, sama yang serem banget cuman ada layer apa gitu gue ngeliat nih, kayak ada apa ya, nggak cuman masalah serem gitu tapi miris gitu yang cerita si Restu dan Mawar ini. Maksud gue banyak sih cerita kayak gitu. Jadi yang kita angkat di dalam podcast ini memang bukan kayak jump scare ya, kayak hantu muncul, penampakan gitu. Hantu muncul, oh di sana ada ini, kita buru ke sana, enggak. Jadi memang dalam podcast gue kebanyakan teman-teman tuh bisa menyampaikan ada alur ceritanya, ada premisnya, ada ceritanya lah, kayak drama sebenarnya. Ada yang serem satu lagi, cuman ya mungkin bisa dengarkan, judulnya Which One. Oke, iya. Itu premisnya aja deh, singkat aja. Premisnya soal apa? Jadi dia ditipu sama makhluk itu berkali-kali. Kok bisa ada orang ditipu sama setan berkali-kali? 3 kali dalam cerita itu. Hah? Kan maksudnya, jadi misalnya gini, kalau lo ditipu tukang kredit mah nggak apa-apa lah ya. Maksudnya sekali 2 kali ya udah, tapi 3 kali. Nggak ditipu apa, duit? Nggak ditipu penampakan. Jadi misalnya gini, gue dari tadi ngobrol sama lo, ternyata gue naik ke atas, lo di atas. Lo dari tadi ngobrol sama gue, terus dia ngobrol lagi ke atas, naik lagi. Ih serem. Kita lihat yang Radit itu yang di sini kan. Gue sama lo mencoba berburu lo lagi gitu kan. Ternyata pas mau gue pukul lo yang di bawah, yang di belakang gue nggak ada. Lah, tadi yang di belakang gue siapa gitu kan? Iya, terus ternyata yang asli yang pertama gitu kan. Terus ya udah, yuk kita tidur. Takut udah. Terus ke kamar, tiba-tiba terima telepon. Terus lo nelpon gue gitu. Ntar bukain pintu, gue baru masuk. Ternyata yang selama ini, ternyata 2 orang ditipu itu bukan orang. Wadah. Jadi orang ketiga itu yang orang. Dong. Tapi ya, ini beneran nggak anjir, gila, itu beneran. Wah, sakit jiwa sih. Itu kocaknya maksimal sih menurut gue sih. Jadi plus emang ambience-nya ditambahin dengan backsound. Aduh, merinding gue. Aduh, nggak banget. Jadi kalau teman-teman yang suka paranormal experience Radit pasti dengerin kontennya di Do You See What I See, happy banget sih. Iya. Kalian kalau suka nontonin paranormal experience kalian kesana ya, karena ceritanya mungkin lebih ekstrim ya. Gila sih kalau yang terakhir sih menurut gue kejang-kejang sih pasti sih. Masih banyak dan beda-beda setiap harinya. Iya. Oke, baiklah Mister ya. Jadi didengerin podcastnya. Thank you Mister udah main lagi ke sini. Thank you. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa stay tune buat episode-episode berikutnya. Sukses podcast Radit. Siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.